Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita memasuki pembahasan. Sebagaimana yang kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa Lamakaraka telah mengirimkan sejumlah pasukan untuk menghajar dua orang bersaudara di Pujananting, yakni Lama Pangandro dan Aji Laide, serta dua orang sepupu di Sendri Jawa, yakni Lama Kasau dan Lama Karoda. Bersama Lamakaraka ikut pula anaknya yang bernama Lama Sarasa. Mereka mengirimkan berbagai macam makhluk khayangan yang rupa dan bentuknya amat sangat mengerikan. Para makhluk ini belakangan disebut juga dengan istilah setan atau setang. Pertarungan pun pecah. Pasukan dari Sendri Jawa nampak berhasil menahan gempuran pasukan setan milik Lamakaraka. Bahkan Aji Laide dan Lama Pangandro beserta para pasukannya tidak sampai harus turun tangan. Keduanya hanya berdiri menyaksikan ketangguhan para pasukan Sendri Jawa ini. Sebenarnya ini semua adalah strategi dari Aji Laide. Ketika Lama Pangandro bertanya mengapa mereka berdua tak usah menyerang, Aji Laide mengatakan bahwa biarlah Sendri Jawa duluan yang maju. Kita jadikan momen ini untuk mengukur sejauh mana kekuatan musuh dan rekan kita. Kalau Sendri Jawa butuh bantuan, baru kita ikut membantu. Demikian ucap Aji Laide dengan santai. Dan seperti yang sudah diketahui, memang Lama Karoda dan Lama Kasau memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Keduanya berhasil membantai pasukan lawan tanpa ampun, membuat Aji Laide sedikit terkesima menyaksikan keduanya. Saat ini bisa dibilang kalau Sendri Jawa sedang mendominasi. Namun, dominasi itu hanya berlangsung sebentar saja. Tatkala sang anak dari Lamakaraka, yakni Lama Sarasa, datang dan langsung melibas habis pasukan Sendri Jawa. Bersamanya ikut pula beberapa iblis yang kuatnya bukan main. Hal ini pun sukses membuat Lama Karoda terluka, meskipun tak sampai merenggut nyawanya. Aji Laide yang menyadari kalau Sendri Jawa akan kalah pun akhirnya turun tangan juga. Berbekal kesaktian yang dimilikinya, Aji Laide juga memanggil beberapa makhluk halus dari kerajaan langit untuk membantunya berperang. Alhasil, perang antar makhluk halus pun terjadi di sini. Lama Pangandro juga tak mau tinggal diam. Dia dengan cepat ikut bertarung membantu Sendri Jawa. Tentu dengan majunya Lama Pangandro ini, maka maju pula lah para pasukan dari Pujananting. Alhasil, perang pun kembali seimbang. Kedua belah pihak saling beradu fisik dan senjata, saling adu ilmu dan kesaktian. Perang ini benar-benar sangat heboh, sampai-sampai menjadi tontonan para warga di Pujananting. Lama Karoda yang masih terluka tak mau tinggal diam. Dia kini sudah kembali lagi ke medan perang. Sedangkan Lama Kasau nampak duel 1 lawan 1 dengan Lama Sarasa, meskipun dia nampak sedikit kewalahan menghadapi anak dewa tersebut. Di tengah situasi perang yang kian memanas tersebut, rupanya Aji Laide telah menyiapkan senjata khusus. Dia dengan kesaktiannya kembali menghadirkan satu makhluk halus yang bernama Lawero Keling. Makhluk halus yang satu ini dikenal karena kemampuan bertarungnya yang sangat kuat. Alhasil, pertarungan pun kembali berpihak ke Pujananting dan Sendri Jawa. Namun nampaknya tak sampai di situ saja. Lamakaraka juga menurunkan satu buah makhluk halus lagi, yang kali ini berbadan besar dengan tampang yang teramat mengerikan. Makhluk itu bernama La Piturepa Riwawo Ale. Selanjutnya akan kita panggil dengan La Piturepa saja. La Piturepa ini dengan cepat menangkap para pasukan Sendri Jawa dan langsung menelan mereka semua secara bulat-bulat. Tentu, hal ini menimbulkan kepanikan bagi siapapun yang menyaksikannya. Ini sudah di luar nalar manusia. Satu persatu pasukan Sendri Jawa berhasil ditelan oleh La Piturepa ini, yang memang dari segi badannya saja sudah sebesar gunung. Lama Karoda dan Lama Kasau tak mau tinggal diam. Keduanya langsung maju bersama-sama dan menyerang La Piturepa ini. Namun naas, serangan keduanya tidak berdamage apa-apa. Keduanya kini bahkan langsung ditangkap oleh La Piturepa, dan dengan sikap La Piturepa langsung melahap keduanya. Alhasil, dua pemimpin utama pasukan Sendri Jawa telah dikalahkan.
Sisa pasukan sendiri Jawa lainnya langsung lari kocar-kacir. Mereka semua panik. Mental mereka langsung hancur kala melihat kedua pemimpinnya dimakan hidup-hidup tanpa perlawanan sama sekali. Alhasil, kini pihak Lama Karaka kembali mendominasi. Lama Karaka yang menyaksikan hal itu hanya tertawa terbahak-bahak saja. Kalian tahu, itulah akibatnya jika berani menantang dewa. Demikian ujar Lama Karaka. Namun ternyata perlawanan belumlah usai. Di tengah tawa Lama Karaka yang kian menggelegar ini, nampaklah Lawe Rokeling, makhluk halus kepunyaan Ajila Ide, yang dengan sigap maju dan menebas perut dari La Pituroppa ini. La Pituroppa pun langsung terjatuh dan mengeluarkan orang-orang yang berada dalam perutnya. Lama Karoda dan Lama Kasau juga ikut dimuntahkan, menjadikan Sendiri Jawa bangkit kembali untuk menyerang. Meski begitu, tubuh Lama Karoda dan Lama Kasau benar-benar kelihatan lemah. Segera Ajila Ide mengobati keduanya. Setelah sembuh, mereka berdua nampak masih ingin kembali bertarung. Namun Ajila Ide menahan keduanya. Tidak usah, usaha kalian berdua sudah cukup. Serahkan sisanya padaku dan saudaraku. Demikian ucap Ajila Ide. Ucapannya yang nampak meyakinkan itu sukses membuat Lama Karoda dan Lama Kasau jadi pasrah dan membiarkan Ajila Ide yang mengurusi lawan-lawannya. Di satu sisi, Lawe Rokeling berhasil mengalahkan La Pituroppa dengan epiknya. Keduanya bertarung habis-habisan. Beruntung, Lawe Rokeling punya kecepatan yang hebat, membuat La Pituroppa harus menerima luka yang cukup banyak, hingga pada akhirnya dia jatuh tersungkur dan kalah. Kemenangan Lawe Rokeling ini benar-benar kembali menaikkan moral Pujananting maupun Sendiri Jawa. Hingga pada akhirnya Lama Karaka pun memutuskan untuk mundur dari peperangan. Dia nampaknya telah takluk melawan para manusia di muka bumi ini. Alhasil, mereka semua pun mundur kembali ke kerajaan langit. Dan hal ini pun sukses membuat Lama Pangandro dan Ajila Ide jadi senang bukan main. Ini adalah kemenangan yang teramat besar. Mungkin ini adalah pertama kalinya ada manusia yang berhasil menang melawan dewa. Keduanya saling berpelukan. Dan begitu pula dengan Lama Karoda dan Lama Kasau yang ikut terhanyut dalam teriakan kemenangan. Kemenangan ini membuat semua pasukan Pujananting dan Sendiri Jawa jadi larut dalam hiruk pikuk sukacita. Ajila Ide dengan keahliannya kembali menghidupkan para pasukan Pujananting maupun Sendiri Jawa yang sebelumnya telah mati di peperangan. Berkat itu, maka lengkaplah sudah gemuruh kemenangan Lama Pangandro dan kawan-kawannya ini. Sayangnya, mereka nampaknya terlalu berisik dan mengumbar-ngumbar kemenangan mereka ini. Suara berisik pasukan Lama Pangandro ini dengan cepat terdengar sampai ke kerajaan langit, yang mana ada seorang dewa yang merasa tersinggung dengan perayaan kemenangan tersebut. Dia tersinggung karena merasa bahwa manusia ini terlalu besar kepala dan menganggap dirinya lebih tinggi daripada seorang dewa. Dewa tersebut bernama Panyiwi Ryu. Dia kini tengah berdiri dan melihat Ajila Ide, sosok sentral yang menjadi kunci kemenangan para manusia di bumi. Panyiwi Ryu nampak geram. Dia pun langsung memutuskan untuk segera turun ke bumi dan membunuh Ajila Ide. Peperangan memang baru saja usai, namun masalah demi masalah selalu datang tanpa henti. Baru saja Lama Pangandro dan kawan-kawannya selesai mengalahkan Lama Karaka, kini datang lagi seorang dewa yang bernama Panyiwi Ryu. Panyiwi Ryu ini nampaknya kesal dengan perayaan yang dilakukan oleh Lama Pangandro dan rekan-rekannya ini. Panyiwi Ryu kesal karena para manusia merayakan kemenangannya melawan dewa. Padahal sangatlah jelas kalau kasta manusia ada di bawah dewa. Alhasil, Panyiwi Ryu pun langsung turun ke bumi. Tanpa basa-basi maupun ancang-ancang, dia langsung mengirimkan petir dan angin kencang ke arah Ajila Ide. Ajila Ide dengan cepat menyadari ancaman yang mendekatinya. Segera dia menggunakan kembali kesaktiannya untuk menahan serangan balik tersebut. Serangan tersebut berhasil ditepis dengan baik oleh Ajila Ide. Meski begitu, dampak dari serangan tersebut nampaknya merusak beberapa rumah dan pepohonan. Segera para warga berlarian kembali untuk menyelamatkan dirinya. Ini akan menjadi pertempuran habis-habisan part kedua. Ajila Ide menyadari betul bahwa lawannya ini adalah seorang dewa. Dia tak bisa melawannya dengan santai.
dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan dewa ini. Panyu Ryu tidak menunggu waktu lama. Dia kembali meniupkan badai dan bahkan api kepada Ajila Ide, yang dengan sigap kembali ditangkis oleh Ajila Ide. Dan lagi-lagi, dampak serangan tersebut merusak tempat tinggal warga. Lama Pangandro dan yang lainnya langsung berlari memadamkan api dan segala kerusakan yang terjadi akibat adu sihir ini. Lama Kasau hendak membantu, namun sekali lagi Ajila Ide melarangnya. Lama Karoda bertanya, "Mengapa kami tak boleh membantumu? Ini bukanlah lawan yang sepadan untuk kalian. Hanya aku yang bisa menghentikannya." Demikian tandas Ajila Ide. Ajila Ide sesaat kemudian langsung menggerakkan jari-jarinya dan mengirimkan serangan balasan berupa petir kepada Panyu Ryu, yang tentu saja berhasil ditangkis kembali oleh Panyu Ryu. Alhasil, keduanya pun langsung menyerang bersamaan, yang mana serangan keduanya ini sukses membuat langit menjadi terbelah. Pertarungan keduanya benar-benar tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pertarungan menggunakan petir, angin, dan api. Keduanya beradu serangan dan saling menangkis serangan satu sama lain. Lama Pangandro hanya terdiam membatu menyaksikan hal itu. Langit nampak mengamuk, berkecamuk, seolah seperti akan runtuh. Bagi Lama Pangandro, ini adalah kali pertama dia menyaksikan Ajila Ide bertarung seserius itu. Sosok Ajila Ide yang sehari-harinya memang santai dan suka bercanda, mendadak jadi super serius dan mengeluarkan kemampuan yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu caranya. Lama Pangandro mungkin telah berlatih pedang sejak kecil. Ilmu bela diri pun dia dalami. Secara keseluruhan, Lama Pangandro adalah petarung yang kuat. Namun, di titik ini, dia paham betul bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan 1 detik saja dari serangan Panyu Ryu ini. Lama Pangandro ingin membantu saudaranya, namun dia jelas hanya akan jadi beban saja. Kalau boleh jujur, di titik itu, dirinya ingin kabur saja dan meninggalkan para bawahannya. Hanya saja dia masih ingin melihat seperti apa akhir dari pertarungan ini. Ajila Ide dengan segenap kekuatannya berulang kali menahan serangan dan kemudian membalasnya dengan serangan lain. Tak ayal, hal itu menguras staminanya dan menjadikannya terkena serangan sesekali. Di satu sisi, hal yang sama juga menimpa Panyu Ryu. Rupanya serangan Ajila Ide juga berdamage kepadanya. Alhasil, ini adalah adu ketahanan sihir dan fisik. Siapa yang mampu menahan serangan dan luka, serta memberikan serangan yang lebih kuat, maka dialah yang menang. Ajila Ide tentu amat dirugikan di sini. Fisik manusianya menjadikannya sudah sangat kelelahan. Namun, dia menolak untuk menyerah. Jika aku kalah, maka semua orang di Pujananting ini akan binasa. Tidak, aku tak boleh kalah. Demikian pikir Ajila Ide. Panyu Ryu yang menyadari kalau Ajila Ide sudah kehabisan tenaga, langsung menurunkan serangan pamungkasnya. Serangan itu sukses menghantam Ajila Ide dan Lama Pangandro, membuat mereka semua terlempar cukup jauh. Serangan tersebut juga benar-benar berhasil memporak-porandakan sebagian wilayah Pujananting. Lama Pangandro mengalami luka yang cukup parah, namun tak sebanding dengan luka yang diderita oleh Ajila Ide. Topa Laguna selaku mantan Raja Pujananting bahkan sudah mendapatkan kabar dari salah satu bawahannya bahwa Lama Pangandro dan Ajila Ide telah tewas terbunuh oleh dewa tersebut. Topa Laguna jelas sedih mendengar hal itu. Orang-orang di istana mulai menangis meratapi tewasnya Lama Pangandro dan Ajila Ide. Namun, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Pasalnya, baik Lama Pangandro maupun Ajila Ide masih mampu berdiri, meskipun tenaga keduanya sudah hampir habis. Ajila Ide membaca mantra-mantra yang lumayan panjang. Mulutnya komat kamit tak karuan. Tangannya bergerak ke sana kemari. Nampak terlihat seperti orang yang tengah berdoa, namun setengah menari. Sesaat kemudian, Ajila Ide membuka kedua matanya, dan dalam satu kali gerakan, dia mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Serangan tersebut langsung menembus langit dan menghantam lurus ke arah Panyu Ryu yang nampak sedang ngos-ngosan. Tidak sempat menghindar, maka Panyu Ryu pun terkena serangan tersebut secara telak, membuat dirinya terluka dan nyaris tumbang. Dirinya masih berdiri, namun nampaknya tidak kuat lagi badannya menahan efek serangan tersebut. Alhasil, Panyu Ryu pun jatuh tergeletak tak berdaya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Lama Pangandro, yang mana
sukses membuatnya terharu bukan main. Ajila Ide telah berhasil mengalahkan seorang dewa dengan epiknya. "Kau berhasil, saudaraku," teriak Lama Pangandro yang langsung memeluk Ajila Ide. Ajila Ide hanya tersenyum saja. Dia sudah benar-benar lemas sampai ke tulang. Dia pingsan dalam pelukan Lama Pangandro. Di saat Lama Pangandro dan Ajila Ide sedang berpelukan merayakan kemenangannya, nampaknya cobaan belumlah usai. Satu dewa dikalahkan, maka akan datang pula dewa berikutnya. Seorang dewa bernama Guru Tempeding datang bersama dengan bala tentaranya. Bersamanya ikut pula Lama Karaka dan anaknya Lama Sarasa. Mereka segera mengobati Panyu Ryu hingga pulih 100%. Maka lengkaplah sudah. Ada 3 orang dewa dengan seorang anak dewa serta ribuan pasukan kuatnya yang jelas di luar nalar manusia. Lama Pangandro menyaksikan hal itu dengan tubuh merinding. Usaha saudaranya seperti tak ada artinya. Ajila Ide baru saja siuman kala itu, dan dia menyaksikan 3 orang dewa siap menghajarnya kembali. Ajila Ide perlahan-lahan melepaskan diri dari pelukan Lama Pangandro. Dia berdiri tegap dan menatap ketiga dewa tersebut dengan tersenyum. Sepertinya pertempuran ini tidak akan ada habisnya. Antara aku yang mati atau kalian bertiga yang mati. Aku tidak peduli. Majulah kalian semua, akan kubantai kalian semua sampai tak bersisa. Demikian teriak Ajila Ide. Sejatinya, yang membuatnya mampu berdiri hanya sisa tekadnya saja. Baik stamina maupun fisiknya telah habis tak bersisa. Di titik ini, Ajila Ide sudah tak bisa lagi menangani 3 orang dewa ini. Alhasil, Ajila Ide meminta bantuan bawahannya, yang tak lain dan tak bukan adalah Lawe Rokeling. Ajila Ide juga mengeluarkan senjata badik miliknya. Badik tersebut ditiupnya, dan kemudian menjelma menjadi seekor burung raksasa. Ajila Ide juga meniupkan beberapa mantra-mantra kepada saudaranya, Lama Pangandro. Maka dengan demikian, bersiaplah Ajila Ide memulai pertempuran habis-habisan part ketiga ini. Tanpa menunggu waktu lama, Guru Tempeding langsung mengirimkan petir ke arah Ajila Ide, yang mana serangan tersebut langsung ditangkis oleh burung raksasa jelmaan badik Ajila Ide. Ajila Ide menaiki burung tersebut bersama dengan Lama Pangandro, dan dalam sekejap mereka telah sampai di kerajaan langit. Lawe Rokeling juga ikut bersama mereka. Alhasil, mereka pun langsung saling serang satu sama lain. Ajila Ide yang memang sudah kepayahan hanya mampu berdiri menyaksikan bawahan dan saudaranya ini bertarung habis-habisan. Berkat darah Tomanurung miliknya, Lama Pangandro dan Ajila Ide berhasil selamat dari serangan-serangan musuh. Nampaknya mereka masih mendapat perlindungan dari Dewata Patutoe. Di satu sisi, Lama Karaka dan Lama Sarasa nampak kepayahan melawan badik sakti milik Ajila Ide ini. Sedangkan Panyu Ryu juga kesulitan menghadapi ketangguhan Lawe Rokeling. Guru Tempeding fokus menghadapi Ajila Ide. Keduanya saling melakukan jual beli serangan. Meski begitu, jelas Ajila Ide sudah tak sanggup lagi menahannya. Datanglah Lama Pangandro yang membalas serangan itu dengan pedangnya. Lama Pangandro yang telah diberkahi kekebalan oleh Ajila Ide kini mampu ikut bertarung melawan Guru Tempeding. Pertarungan pun berlangsung sengit. Kedua belah pihak nampak seimbang. Meski begitu, badik milik Ajila Ide memang menjadi pembeda di sini. Dengan adanya badik sakti tersebut, yang mana memang merupakan pemberian dari sang ayahnya, maka badik tersebut berhasil mengalahkan Lama Karaka dan anaknya, Lama Sarasa. Di satu sisi, Lawe Rokeling nampak sudah hampir mengalahkan Panyu Ryu, yang sepertinya sudah kelelahan juga. Alhasil, Guru Tempeding memutuskan untuk mengajak rekan-rekannya mundur dari pertarungan tersebut. Ajila Ide memerintahkan Lawe Rokeling untuk mengejar mereka. Namun nampaknya mereka berhasil melarikan diri. Meski begitu, Ajila Ide berhasil menangkap para pasukan milik dewa-dewa tersebut, yang mana mereka akan dibiarkan tinggal di bumi dan tak boleh lagi kembali ke kerajaan langit. Sekali lagi, ini adalah kemenangan mutlak untuk Ajila Ide dan Lama Pangandro. Mereka berdua berhasil memukul mundur 3 orang dewa sekaligus. Hal ini sukses membuat keduanya merayakan kemenangan kembali. Guru Tempeding nampaknya tidak terima dengan kekalahannya.
Dia merasa bahwa Ajila Ide dan Lama Pangandro bertarung dengan cara yang curang karena mengandalkan darah manurungnya, serta senjata badik pemberian ayahnya. Inilah alasan mengapa aku benci dengan mereka. Mereka punya darah dewa dan bertingkah sombong seperti mereka telah setara dengan dewa. Padahal sejatinya mereka tetap hanya manusia. Dan manusia tidak boleh menyombongkan diri di hadapan dewa. Demikian ujar Guru Tampeding sambil marah-marah. Alhasil, timbullah niat jahat dalam diri Guru Tampeding ini. Dia hendak mengubah wujudnya menjadi seekor ular, lalu kemudian turun ke bumi dan membunuh Ajila Ide secara diam-diam. Sekedar informasi, rupanya ayah dari Lama Kasau dan Lama Karoda dulunya juga dibunuh dengan cara yang sama, yakni dengan menjelma menjadi ular. Alhasil, berubahlah Guru Tampeding ini menjadi seekor ular. Dia kemudian bersiap untuk turun ke bumi dan membunuh Ajila Ide serta saudaranya, Lama Pangandro. Namun, belum juga Guru Tampeding ini hendak turun ke bumi, secara tidak sengaja dia berpapasan dengan rombongan dewa yang baru saja naik dari bumi. Rombongan itu dipimpin oleh seorang dewa bernama Langi Pasaung. Langi Pasaung tahu bahwa ular yang melintas di hadapannya itu adalah Guru Tampeding. Dia pun juga segera mengetahui bahwa Guru Tampeding ini punya niat jahat untuk mengganggu para manusia di bumi. Alhasil, Langi Pasaung memerintahkan bawahannya untuk mengambil sebuah keris yang dulunya dimiliki oleh Ilajiriu. Buat yang belum tahu atau sudah lupa, Ilajiriu adalah seorang dewa yang turun ke bumi untuk menikahi We Adiluwu. Dan sekarang mereka bersama-sama tinggal dan menjadi pemimpin di kerajaan Tompotika, salah satu kerajaan Manurung yang setara dengan Luwu dan juga Wewang Driuk. Setelah keris itu berada di tangannya, maka dari keris itu keluar beberapa tetesan darah. Tetesan darah tersebut digunakan oleh Langi Pasaung untuk kemudian dia percikan ke tubuh ular Guru Tampeding. Dan berkat itu, Guru Tampeding menjadi terjebak di dalam tubuh ularnya dan tak bisa lagi berubah ke sosok dewanya. Bagi Langi Pasaung, itu adalah hukuman yang pantas untuk Guru Tampeding. Meski begitu, tentu hal ini tidak akan mampu dimaafkan oleh Lama Karaka dan yang lainnya, utamanya Panyi Ryu yang ternyata adalah ayah dari Guru Tampeding. Alhasil, Panyi Ryu membawa langsung Guru Tampeding ini ke hadapan Sang Patotoe. Keduanya memohon agar Guru Tampeding diubah kembali menjadi dewa seperti sedekala. Hanya saja, tentu tidak semudah itu. Sang Patotoe telah mengetahui kelakuan para dewa di hadapannya ini. Mereka berani menyerang Ajila Ide dan Lama Pangandro, yang adalah keturunan dari Sang Patotoe itu sendiri. Tidak hanya itu, Lama Karaka juga telah bersalah karena semena-mena mengganggu sendiri Jawa, yang jelas bukan wilayah kekuasaannya. Alhasil, Sang Patotoe tetap memberikan ampunan kepada para dewa yang memang masih kurang pengalaman ini. Tentunya, hal ini tidak lepas dari saran istrinya, yakni Datuk Palinge, yang memang dikenal sangat pemaaf. Dengan semburan kapur dan sirih, maka Guru Tampeding pun langsung berhasil kembali ke wujud dewanya. Guru Tampeding langsung bersujud dan meminta maaf kepada Sang Patotoe. Akhirnya, keempat dewa itu mengakui kesalahannya dan tidak berani lagi mengganggu anak keturunan Sang Patotoe di kerajaan bumi. Sementara itu, Ajila Ide dan Lama Pangandro disambut dengan pesta besar-besaran di Pujananting. Mereka merayakan kemenangannya dengan penuh sukacita. Mereka dihidangkan berbagai macam makanan dan minuman yang tentunya sangat mengenyangkan. Ketika malam tiba, Lama Pangandro dan Ajila Ide tidur bersama dengan istri mereka. Sedangkan Lama Kasau dan Lama Karoda duduk bersama sambil bercerita. Benar-benar baik orang Pujananting ini. Mereka telah membantu kita, yang aslinya bukan siapa-siapa mereka. Demikian ujar Lama Kasau. Ya, kau benar sekali. Kedepannya, aku ingin menjalin hubungan yang baik dengan Pujananting dan juga Alecina, negeri di mana Ajila Ide berasal. Demikian tandas Lama Karoda. Keesokan harinya, kedua sepupu itu pun pamit untuk pulang kembali ke sendiri Jawa. Ajila Ide dan Lama Pangandro melepas kepergian dua orang temannya ini dengan tangis dan juga sukacita.